udah psikiater. Udah berapa bulan? 3 bulan psikiater. Hmm, oke, oke, oke. Mm-mm. Umur berapa, Kak? 52 ya. Oh, dari Bandung. Siap, siap, siap. Kalau ditanya, oh, udah kebalas belum? Oh, siap. Udah nggak usah nunggu uangnya. Nggak usah nunggu uangnya. Entar sore ini sembuh, Kakak. Oke. Nah, cuma Kakak mau harus paham. Paham ya. Bahwa telinga berdenging itu ini yang di otak kita ini. Yang merah ini saya tunjuk nih. Disitulah semua kesedihan Kakak berkumpul. Mm-mm. Karena apa aja? Ya, ya. Oke, oke. Siap. Coba ingat-ingat mulai sejak umur berapa gampang sedih? Dari kuliah ya. Berarti ada orang yang membuat Kakak sedih kan? Berarti sampai sekarang pun masih kalau Kakak ingat tetap sedih kan? Tetapi kalau teringat tetap sedih. Dan jahat ya sama Kakak ya. Berarti ah, jadi sekarang udah menikah. Hmm. Suami baik. Oke, sulit juga ya keuangannya. Mm-mm. Anak? J- Oke. Jadi kalau Kakak rasa kehidupan Kakak sekarang itu akibat dari perbuatan orang yang mengecewakan Kakak dulu? Hmm. Mm-mm. Jadi Kakak menyalahkan diri sendiri lah ya. Bi- Jadi kalau kalau cukup ilmu berarti nggak kayak sekarang gitu. Oke, oke. Jadi ini otak ini kerjanya cuma satu aja prinsipnya. Apa yang kita yakini akan kita rasakan. Kalau mm-mm, 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 mm-mm. Iya, iya, iya. Kakak jurusannya apa? Jurusannya apa? Kuliah, kuliah. Tamatnya dari sekolah apa? Bahasa Prancis. Kakak berarti kan kalau belajar kakak pelajari kata-kata vocabulary gitu ya. Apa yang kakak pelajari semua lalu itu yang kakak simpan di otak kakak. Benar? Maka apa yang kita simpan di otak kita adalah yang kita yakini, Kak. Benar nggak? Berarti kalau kakak yakin orang berbuat jahat sama kakak, kakak simpan di otak kakak perbuatan jahat orang itu, benar?
Iya, kenyataannya lu, kenyataannya. Benar ya? Makanya yang dihasilkan di otak kakak adalah hormon stres. Karena yang kakak simpan adalah segala perbuatan jahat yang mengecewakan kakak. Maka gimana caranya supaya nggak tersimpan lagi perbuatan yang jahat itu kan gitu ya? Kakak percaya sama Tuhan kan? Kalau kakak ada hidup di dunia ini karena Tuhan kan? Lalu kalau kakak bisa hidup sampai hari ini juga yang pelihara kakak hanya Tuhan kan? Dan tak ada manusia lain yang bisa memelihara hidup kakak kecuali Tuhan. Dan Tuhan itu baiknya mutlak apa enggak? Maka itulah yang kakak ingat di otak kakak. Hah? Mulai hari ini setiap detik yang kakak syukuri adalah kakak masih hidup. Walaupun orang-orang sudah berbuat jahat sama kakak, tapi pada kenyataannya kakak masih hidup adalah karena kebaikan Tuhan. Ya, tulis nanti aku buat rekamannya nih, biar kakak juga gampang ingat. Yes, iya. Karena yang diberikan Tuhan itu jauh melebihi dari apa yang bisa diberikan oleh bahkan seluruh manusia. Iya, karena otak ini kayak orang belajar. Kayak kita belajar dari mulai SD gitu ya. Dia harus selalu diingatkan. Kita mengingat terus. Iya, karena hal-hal baru pasti akan selalu datang. Setiap hari hal baru akan datang dalam hidup kita, benar nggak? Dan hal yang baru itu adalah hal-hal yang lebih banyak hal yang mengecewakan kita. Maka kalau kita secara tidak sadar kita terima semua hal yang buruk tadi, kita masukkan ke dalam otak kita, maka yang dihasilkan setiap hari adalah hormon stres. Otomatis, otomatis akan mengalami seperti yang kakak alami. Karena udah terlalu banyak masalah persoalan yang kakak hadapi dalam hidup. Kakak bersikap tetap ingat, tarik napas dulu, tarik napas. Oh, ada napasnya. Berarti Tuhan masih kasih napas sama kakak. Berarti Tuhan yang melindungi kakak dari beberapa hari lalu sampai dengan detik ini. Kakak hidup karena perlindungan Tuhan. Dan kalaupun kakak merasakan rezeki itu sangat sulit sekarang, faktanya kakak masih hidup. Berarti Tuhan tetap menyediakan semuanya yang kakak butuhkan supaya kakak tetap hidup. Maka kalau kakak percaya itu, hormon yang keluar adalah hormon kebahagiaan, endorfinnya akan naik. Disitulah titiknya kakak akan berubah. Kakak akan membuat suami menjadi percaya diri gitu ya. Suami akan sulit bekerja kalau dia lihat istrinya itu mungkin banyak keluhan ya. Karena dia bukan nggak mau dapat pekerjaan, tapi terkadang dia pun jadi tertekan karena kasihan lihat istrinya. Tapi mulai hari ini kakak udah bisa belajar. Setiap hari, tiap detik kok tiap hari. Setiap ada hal apapun yang terjadi, kalau yang buruk jangan percaya. Ya. Percayanya sama Tuhan yang baik ketika terjadi keadaan yang buruk. Bisa? Coba sekarang apa yang kakak rasa? Masih mual ya? Masih mual ya? Berarti masih ada rasa sedih kakak.
Berarti masih ada rasa sedih kakak. Sedih kenapa? Boleh, boleh. Sekarang aku tanya, Tuhan itu maha kuasa nggak? Bisa nggak dia menyembuhkan penyakit kakak? Kakak yakin? Berapa persen? Yakinlah sekarang. Supaya hormon endorfin kakak naik di sini. Kalau udah naik hormon endorfinnya, mualnya hilang. Iya, karena ketika ngobrol dengan saya yakin. Maka rasa yakin saya itu kakak dengarkan. Kakak lihat mungkin wajah saya dari handphone. Maka itu akan membantu. Wah, ternyata ada harapan ya. Ternyata nggak gini loh kak. Semua orang pasti punya masalah, ya kan? Maka kakak tahu, oh, yang di hadapan saya ini pun banyaknya masalahnya. Tapi dia bisa tetap percaya. Kenapa saya tidak? Ha, kan gitu. Saya udah berkurang mual ya. Mm-mm. Ya, iya. Ya, kayak mana lah. Makanya penting tiap detik kakak mengingat Tuhan. Kalaupun aku punya perkataan-perkataan yang bisa membuat kakak nyaman, itu kan sesuatu yang memang muncul karena saya percaya Tuhan, itu aja. Jadi kebaikan Tuhan itu melebihi semua yang buruk-buruk. Sehingga dia menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita terima. Kadangkala kitanya aja yang terlalu saya ngeyel gitu lah ya. Ya, lalu kakak bukan hanya pengen instan, kakak pengennya diperhatiin orang. Mm-mm. Nah, mulai hari ini yang memperhatikan kakak itu Tuhan. Nah, ini harus kakak ingat supaya kakak nggak berharap perhatian dari orang-orang terus. Bisa ya? Ini loh, hormon stres itu akan membuat otak manusia itu berharap hal yang baik datang kepada dia. Nah, karena kalau kita hidup, otak ini akan terisi dengan segala sesuatu yang terjadi, yang kita hadapi sejak dari kita bangun tidur. Iya, kenapa? Karena kakak membawa tidur beban berat. Kakak bisa tidur, tapi karena obat tidur. Maka kalau orang pakai obat tidur, walaupun ada beban berat dalam pikirannya, obat tidur tadi menekan hormon stresnya. Tapi sumber stresnya tetap ada di otak ini. Sehingga waktu bangun pagi itu efek obat dah habis. Maka dia tinggal sadar, lalu wah ternyata masalahku banyak, ternyata aku belum sembuh-sembuh, ternyata aku masih begini. Wah, itu kemudian serangannya langsung itu meledak. Langsung doa. Nggak ada, langsung doa. Hanya doa aja. Dan percaya. Iya, kalau bisa percaya dulu, baru berdoa. Yes, boleh. Bisa ya. Karena kalau apa yang, iya, apa yang, keadaan yang mengecewakan pasti akan membuat kakak sulit percaya sama Tuhan. Dia akan memancing kakak untuk percaya sama keadaan yang sulit tadi. Nangkap ya? Iya. Jadi keadaan buruk akan membuat kakak terpancing
untuk percaya kepada keadaan yang buruk tadi. Maka rumusnya harus kakak masukkan. Iya, kakak harus masukkan rumusnya di kepala kakak. Tuhan. Jadi keadaan buruk terjadi, Tuhan jawabannya. Datang lagi keadaan buruk, Tuhan jawabannya. Datang lagi keadaan buruk, Tuhan jawabannya. Datang keadaan baik, ya kakak nikmati keadaan baiknya, ngerti kan? Tapi datang lagi yang buruk, Tuhan lagi jawabannya. Ah, gitu. Bisa ya? Otomatis karena hormon stres kakak di sini udah numpuk, nggak bisa mikir. Mm-mm. Ya, iya. Nanti lanjutnya kan ini aku upload, kakak simpan uploadan ini di handphone kakak. Jadi tetap ingat ya. Gak ada, gak ada. Karena obat nanti semua kalau kakak minum kerjanya pasti minimal 1 jam atau 1,5 jam setelah kakak minum. Yang paling efektif itu tetap adalah kakak berdoa. Iya. Dan yang paling efektif langsung buka rekaman kita hari ini. Siap. Ya, ya. Karena kalau itu kan kita melihat case orang. Kalau case orang dia kadang nggak semua 100% pas kena ke case kita. Nah, itu maka kuncinya adalah terapi konseling ini. Ya kalau kakak mungkin nggak banyak hal yang harus kakak rahasiakan sehingga kakak bisa dalam posisi live seperti ini. Mm-mm. Iya. Ya karena dia akan dinamis kak. Isi otak ini kan dinamis. Satu hari kita depresi, satu hari kita anxiety, satu hari bisa bipolar, satu hari bisa personality disorder. Jadi itu adalah perjalanan, perjalanan dari ketika kita tidak mengkonseling diri kita gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya, ya, betul. Berarti yang muncul di situ adalah takut mati. Betul. Takut meninggal kan? Oke. Oh, enggak. Jadi bukan aktivitas yang dilakukan. Otaknya. Ingat lagi Tuhan. Mm. Itu yang pertama. Iya. Maka waktu kakak ingat Tuhan, listriknya akan tenang. Otomatis. Mm-mm. Jadi kalau nggak bisa ingat Tuhan, ingat Dokter Joseph pun nggak apa-apa. Ya. Boleh. Biar masuk dulu kotaknya. Ya, nanti udah langsung ya kan? Kan kakak udah langsung nanya, saya jawabin. Puji Tuhan. Yap, yap, betul. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sebenarnya kalau dia ketika kita pagi ya dapat serangan ya,
Ini yang harus dilakukan berarti. Malamnya kakak siap-siap. Malamnya kakak siap-siap dulu. Otaknya ingat Tuhan sebelum tidur. Walaupun mungkin sehari itu banyak hal yang menyenangkan, oke? Okay? Tapi tetap kakak Tuhan yang utama, kakak ingat. Apalagi kalau sehari itu lebih banyak kejadian yang mengecewakan, maka tetap Tuhan yang kakak ingat. Siap. Ya, ya, ya. Itu dia. Supaya naik endorfinnya. Jadi pagi-pagi nggak kena serangan. Saya yakin besok pagi kakak udah nggak serangan panik lagi tuh. Mm-mm, mm-mm. Siap. Sehat-sehat ya kakak. Sama-sama. Tuhan berkati. Bye. Oke. Dok, telinga berdenging seperti Buddha. Oke. Nah, nih aku panggil. Supra Kali Anggur. Oke, ini terapi konseling versi gratis. Jadi karena ini versi gratis, jawabannya cepet-cepet ya. Jangan disembunyi-sembunyiin ya. Jangan pura-pura bahagia ya. Yang boleh pura-pura bahagianya kok terapi konseling yang bayar itu. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Gimana? Apa kabar? Kurang baik ya. Umur berapa? 28 ya. Udah lama sedih. Gampang sedih ya. Mm-mm. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Mm-mm. Terus saraf ya. Oke. Ya. Audiometri. Oke. Oke, siap. Ya, siap. Bangun pagi ya. Oke. Mm-mm. Siap, siap. Coba tadi yang kutanya. Sedihnya itu benar baru 3 bulan ini atau udah lama gampang sedih? Oke. Ya. Oh, oke. Akhirnya menikah. Oke. Jadi sedih, sedih karena orang tua sakit. Terus akhirnya orang tua sembuh.
Orang tua akhirnya sembuh nggak bang? Oke. Jadi apa yang membuat abang sedih kemarin adalah ketika orang tua sakit, abang yakin orang tua nggak bisa sembuh lagi. Lalu abang kaitkan dengan diri abang sekarang. Jangan-jangan kalau saya ada penyakit nggak bisa sembuh. Sekarang aku tanya, ih selamatlah, semangatlah mau menikah masa sedih kayak gini ya? Ah, iya, aduh takut kebahagiaannya nanti berkurang. Nggak, takut nanti kebahagiaannya nggak lama kan? Nah, sekarang aku tanya, abang tahu kenapa abang hidup di dunia ini? Ya, yakin nggak? Kalau yakin, berapa persen yakinnya? Nah, kenapa 20-nya nggak yakin? Berarti ada yang lain yang memberikan abang hidup selain Tuhan. Jadi berapa persen yakinnya? Ya kan? Kan tertawa bang. Karena tiba-tiba bang sadar, iya ya, cuma Tuhan yang kasih aku hidup ya. Kok aku nggak yakin ya? Udah 28 tahun hidup kok, masa aku yakinnya cuma 80% sama Tuhan gitu. Benar nggak? Sampai keluar. Kenapa keluar? Ah, iya ya. Iya, iya. Berobat. Oke. Jadi intinya adalah kenapa abang seperti itu telinganya? Karena terlalu banyak hormon stres di otak abang. Ini yang merah ini adalah pusat perasaan manusia. Sistem limbik namanya. Itu kemudian dia menghasilkan hormon stres ketika abang punya keyakinan terhadap sesuatu yang buruk. Maka kalau yes, maka bagaimana caranya supaya kita nggak yakin sama yang buruk? Yakin dulu sama Tuhan 100%. Karena hanya Tuhan yang selama-lamanya baik. Dan Tuhan itu punya kuasa, bukan kuasa manusia. Karena manusia sendiri pun dia yang ciptakan semua. Berarti kuasanya tidak ada batasnya. Berarti dia sanggup. Apapun keadaan abang, seburuk apapun itu, boleh aja. Di hadapan abang itu adalah sesuatu yang buruk. Di mata kepala kita itu sesuatu yang buruk. Tapi yakin nggak kita bahwa Tuhan pasti menjaga abang yang pertama. Kalaupun ada yang buruk yang terjadi, Tuhan sedang menjaga abang. Yakin nggak? Lalu kalau ada yang buruk, Tuhan pun bisa mengubahkan semua itu menjadi yang baik buat abang. Yakin nggak? Nah, pada waktu abang yakin, ini otomatis abang sekarang merasa lega hatinya. Telinga abang sedang terbuka itu. Udah buka aja bang. Ya pastilah, abang tutup terus kuping abang pakai earplug. Tekanannya itu pasti akan tidak bisa stabil karena ditutup.
telinga itu didesain sama Tuhan, itu bisa mengontrol tekanan antara hidung dengan telinga, itu ada hubungan. Maka kalau kita tutup telinga kita sepanjang waktu, apalagi ditutup pakai earplug, udara itu nggak bisa disesuaikan tekanannya. Lah mau kapan sembuhnya? Nah hari ini abang sembuh kalau percaya. Udah percaya? Abang percaya? Nanti sampai hari H pernikahan juga akan ditolong Tuhan. Berapa persen percayanya? Enak. Iya, yes, amin. Itu dia. Maha baik. Nggak tanggung baiknya itu. Udah? Yakin? Oke, mantap. Ada lagi mau abang tanya? Ini udah dibuka earplug-nya kan? Udah ya? Udah enak, udah enak. Oke, oke. Iya, 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 pasti. Tapi hari ini udah nggak lagi tuh, ya? Udah sembuh abang, yakin? Oke, ada lagi mau abang tanya? Siap, aku doakan abang supaya sehat-sehat ya. Siap bang, siap, siap. Tuhan berkati abang ya. Sampai hari H nanti acara pernikahannya, aku percaya Tuhan akan memberkati acaranya. Sehingga abang diberkati Tuhan, yang datang juga diberkati. Ya, buat orang tua, saya doakan sehat-sehat semua orang tua, semua keluarga besar, semuanya sehat-sehat ya. Oke bang, bye. Sama-sama bang, sama-sama bang. Oke, bentar Kak Era, aku ngecas dulu nih. Hai Kak Nevili, ini mengisi liburan aja nih. Dari pagi kan masih di rumah aja. Nanti malamnya aku visit. Jadi siapa tahu ada yang butuh konseling ya kan. Jadi kita buat night life gratis ya. Oke, Ibu Era Tri. Aku ngomong dulu. Dia suruh aku gabung, astagfirullahaladzim. Selamat sore Ibu. Nanti lanjut sana dulu. Jangan diusir orangnya. Apa ya? Ibu Era. Ibu Era. Cancel nggak ada. Bu Era Tri. Sana tuh. Tuberkuloma itu berarti infeksi ya, infeksi oleh kuman tuberkulosis ya. Tergantung di mana letaknya Kak, ARNNH. Boruni Raja, penyakit asam lambung sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada perubahan. Siap Boruni Raja. Request night live-nya Boruni Raja. Aku live ini sampai mungkin 6.15 ya. Di Batang Otak. Wow. Halo Kak Era.
Ibu Era, Ya, apa kabar? ya. Eh, Alhamdulillah baik, Udah nyari sembuh? tapi di mental yang nggak baik, Dok. Siap. Ceritakanlah kalau gitu. Apa yang buat mentalnya nggak bagus? Banyak masalah ya? Ya begitulah, Dok, namanya hidup. Mm-mm. Tapi yang saya rasakan, saya pernah WA dokter yang tadi pagi. Ya, bilang itu ya. Mm. Iya, jadi saya itu kakinya sering bermasalah, Ya, suka lemas, ya, berdiri lama agak susah, ya, sakit pinggang juga. ya, Ya, saya sampai takut takut keluar rumah, Dok. Takut ya, ketemu orang, takut ya, di keramaian, ya. Takut meninggal, sering keliangan. takut meninggal juga. Iya, Jadi ini jawabnya. Ini ya. Ini hormon stres di otak kakak udah terlalu tinggi. Ini ya, yang merah ini ya. Nampak ya? iya dokter. Kenapa hormon stres itu muncul? Karena otak kita yakin dengan masalah. Iya, Betul apa betul? betul dokter. Maka obatnya apa? Yakin sama Tuhan. Yakin dokter. Berapa persen Apalagi yakinnya? setelah ngeliat YouTube dokter. Tadinya masih 70%, tapi sekarang udah mulai yakin banget dokter. Berarti belum 100%, tahu aku. Iya, karena penyakit itu datang terus. Jadi saya jadi rasa ketakutan gitu. Heeh. Jadi kalau gitu Tuhan nggak bisa diyakini 100% gitu. Bisa dokter, sekarang udah yakin Berapa? 100%. Udah. Enak rasanya. Enak, udah hilang semuanya semenjak lihat YouTube dokter. Nah, Hmm. itulah kuncinya, Kak. Lalu, apa cukup sekali ini aja kakak yakin? Enggak harus terusnya. Harus terusnya. Kenapa? Karena hal-hal baru, masalah baru pasti akan datang tiap hari, benar nggak? Benar. Maka ketika datang masalah baru, jangan yakini masalah. Gimana caranya dokter biar untuk ngilanginnya? Yakin sama Tuhan. Iya. Maka rumusnya adalah letakkan Tuhan di otak kakak. Jangan Siap. lepaskan. Jangan lupakan. Iya. Malam Terus sebelum kalau tidur, ingat Tuhan dulu. ya, kalau takut ketemu sama orang itu gimana dokter? Oke, boleh aku tahu kenapa kakak takut ketemu sama orang? Bisa karena malu. Nggak tahu, takut aja mau keluar rumah perasaannya gitu. Oke, aku kasih tahu definisi takut ya. Takut itu artinya yakin kepada sesuatu yang buruk. Maka pertanyaannya kalau ketemu orang apa buruknya? Gimana ya, saya karena keluar, saya kalau keluar rumah itu namanya kelingan, terasa pengen Iya, itu pingsan gitu, itu gejala. makanya takut. Itu gejala kakak. Gejala. Sekarang takut itu artinya otak kita yakin ada hal yang buruk. Maka kalau kita takut ketemu orang banyak karena kita yakin ada hal yang buruk dari orang banyak terhadap diri kita. Iya dokter. Apa itu hal yang buruk? Maksudnya? Ya kakak takut ketemu orang banyak. Kenapa takut? Iya. Kalau lihat orang banyak itu rasa mau pensiun dokter. Itu bukan takut namanya, itu gejala. Oh gejala. Kakak takut sama hantu? Enggak. Enggak. Kakak takut sama perampok? Takut lah. Takut Kenapa takut dibunuh. sama perampok? Takut dibunuh. Dibunuh. Berarti ada alasannya Iya. kan? Iya. Sekarang aku tanya, kakak takut ketemu orang banyak?
Iya, Kenapa? karena setiap kali kalau ketemu orang banyak rasa mau pingsan lah pokoknya dokter, nggak ketemu Kenapa Tuhan lah rasa mau rasanya. pingsan ketemu orang banyak? Emang kakak diapain sama orang banyak? Gak diapa-apain tapi nggak tahu rasanya datang aja gitu. Berarti kakak merasa terancam ketemu orang banyak. Oh, Kakak merasa orang banyak itu bisa mengambil nyawa kakak. jadi gimana cara Eh, ngilanginnya itu dokter? jawab dulu. Kakak merasa ketemu orang banyak, maka nyawa kakak terancam. Enggak. Jadi kenapa? Kakak merasa orang itu akan menyakiti perasaan kakak? Pokoknya saya kalau berada di keramaian itu rasa mau pingsan dokter, nggak bisa. Ya, rasa mau pingsan itu muncul karena hormon stres di otak kakak naik. Udah. Rumusnya Oh, adalah otak manusia akan merasakan apa yang dia yakini. Kalau kakak yakin orang banyak itu baik, bertanya, kakak takut? enggak. Berarti kakak yakin orang banyak ada yang nggak baik. Iya, Udah, paham? paham dokter. Maka, menurut kakak, Tuhan bisa nggak menjaga kakak di tengah keramaian? Bisa. Berapa persen kakak percaya? 100%. Maka kakak nggak takut lagi ke keramaian. Mulai sekarang saya akan coba dokter. Iya, yakinnya di otak itu dulu. Sebelum kakak pergi ke keramaian, udah, Iya, yakin dulu Tuhan menjaga kakak. iya dokter. Kalau udah yakin Tuhan menjaga kakak 100%, maka otomatis kakak tidak akan takut lagi ketemu dengan orang banyak. Karena kakak udah yakin. Mau berapa banyak orang pun, nggak bisa melawan Tuhan. Iya dokter. Benar apa benar? Betul. Maka kakak tidak perlu takut lagi. Iya dokter. Apa rasanya sekarang? Jauh lebih tenang. Udah tenang ya? Masih ada yang belum bisa Iya, buat tenang kakak apa? Yang nggak sikit ada lagi. dokter. Yang sikit lagi tuh masih ada tuh sikit lagi tuh belum tenang itu. Apa itu dokter? Gimana aku tahu kakak yang tahu. Aku cuma tahu kakak masih ada belum tenang sikit lagi. Apa ya? Kayaknya udah tenang dokter. Udah ya, 100% ya. Iya, iya 100%. Mantap. Jadi tiap hari diingat ya, yang diingat itu Tuhan. Kalau kakak susah mengingat Iya Tuhan, dokter. udah ingat Dokter Joseph dulu. Iya, Baru ingat Dokter Joseph mengingatkan kakak supaya ingat tuh. Tuhan. Jadi taruh di handphone Dokter Joseph. Nanti ini kan kuupload Iya VT-nya. dokter. Oh iya, udah diingatkan Makanya Dokter saya Joseph. tiap hari sekarang Iya, nonton YouTube dokter terus. benar. Tapi kan nggak ketemu persoalannya tadi. Ketika kakak misalnya mau takut ketemu orang banyak, ya kan? Iya, Nggak temu. Tapi kalau hari ini udah ketemu, jawabannya adalah kakak percaya Tuhanlah penjaga kakak yang tidak akan pernah terlelap. Waktu tidur pun kakak, iya, Tuhan tetap menjaga kakak. iya dokter. Nah, gitu. Cocok. Cocok. Mantap. Ada lagi mau kakak tanya? Kalau kaki saya sering lemes itu gimana, itu pengaruh itu juga ya dokter? Sama. Karena saraf yang ke kaki juga dari otak ini, Kak. Ke pinggang, ke Otomatis. kaki gitu ya. Seluruh badan, Kak. Maka namanya penyakit ini 1001 sensasi. Betul dokter, betul banget. Nah, kuncinya hanya itu Yang aja. bahu lah sakit, yang Betul. tengkuk lah sakit, yang Betul. kaki lah sakit. Yes, yes. Semuanya sakit. Bisa ya? Oke. Iya dokter. Semangat kalau gitu, Kakak. Iya. Bye.
Baik, terima kasih dokter. Sama-sama kakak, Tuhan berkati. Amin.